Kali ini kita akan mempelajari tentang kardinalitas dan teorema Cantor. Jika saya memiliki dua himpunan, sebut saja himpunan A dan himpunan B, sekarang saya bertanya, berapa banyak anggota A dan berapa banyak anggota B? Ini jawabannya gampang banget, kita tinggal hitung. A ini anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi anggota A kita tulis seperti ini. Anggota A itu ada 4. Sementara anggota B itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya anggota B itu ada 5. Gampang banget ya. Dalam matematika, istilah jumlah anggota itu disebut sebagai kardinalitas. Untuk himpunan berhingga seperti A dan B ini tentu saja sangat mudah. Kita tinggal hitung aja. Ya, kita tinggal sebut angkanya 4, angkanya 5. Pertanyaannya, bagaimana kalau himpunannya itu tak hingga? Dan kemudian, apakah semua tak hingga itu ukurannya sama? Pertanyaan yang berikut lagi, apakah jumlah semua bilangan bulat itu sama dengan jumlah bilangan real? Disinilah matematika itu menjadi sangat seru. Kita kembali ke zaman dulu. Bagaimana cara manusia menghitung sebelum adanya angka? Contohnya, ada domba 3 di sini, kemudian ada 3 batu. Manusia purba menghitung jumlah domba ini menggunakan batu. Kalau domba yang ini masuk ke kandang, maka satu batu digeser. Domba berikutnya ini masuk ke kandang, satu batu lagi digeser. Domba yang ini masuk ke kandang, satu batunya digeser. Artinya domba ini sudah masuk ke kandang dan batu yang digeser ini sudah habis. Semua batu yang digeser ini sudah habis dan kita tahu bahwa jumlahnya itu sama. Nah, dalam matematika modern, konsep seperti ini disebut dengan fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif dengan bilangan asli? Nah, fungsi bijektif dengan bilangan asli ini sebenarnya sama dengan kata mendaftarkan atau menomori. Ya, contohnya saya bertanya, murid di kelas itu coba buatkan daftar murid di kelas. Ya, ada nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dan 4 dan seterusnya. Nomor urut 1 ada Andi, nomor urut 2 ada Budi, nomor urut 3 ada Cici, nomor urut 4 ada Dewi. Nah, di sini kita sebenarnya membuat bijeksi dari bilangan asli dan nama murid atau murid, yaitu 1 ke Andi, 2 ke Budi, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan fungsi bijektif kebilangan asli. Itu sama aja kayak kita mendaftarkan atau menomori suatu himpunan, ya. Nah, sehingga kita datang dengan satu aturan, ya aturan emas kita untuk video ini adalah jika suatu himpunan yang tak hingga bisa didaftarkan atau diberi nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa ada yang terlewat, maka kardinalitasnya atau jumlah anggotanya itu sama dengan bilangan asli. Ya, sama-sama tak hingga, ya. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu bilangan genap positif. Bilangan genap positif ini simbolnya adalah 2 n gitu ya. Ya, dimana terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ya, tinggal daftarkan aja. Yang pertama 2, yang kedua 4, yang ketiga 6, yang keempat 8 dan seterusnya. Ini kita udah bisa daftarkan semua. Maka kita simpulkan bahwa kardinalitas dari 2n ini sama dengan bilangan asli. Kardinalitas bilangan asli. Contoh yang berikut, bilangan bulat. Jadi kita mulai dari 0 dulu. Ini yang pertama, kedua kita ke sini, ketiga kita ke sini, keempat kita ke sini, kelima kita ke sini, keenam kita ke sini, ketujuh kita ke sini dan seterusnya. Dengan cara ini, maka kita dapat mendaftarkan semua bilangan bulat, ya. Kurang lebih seperti itu, dari 0, min 1, 1, min 2, 2 dan seterusnya. Jadi bilangan bulat walaupun kelihatannya lebih banyak daripada bilangan asli, ya, ini kardinalitasnya sama. Ya. Nah, sekarang
Ini pecahan. Nah, kalau pecahan gimana? Bilangan rasional. Pecahan adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B, di mana AB ini adalah bilangan bulat, di mana B ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, cara mendaftarkannya seperti ini. Kita buat dulu matriks seperti ini. Ya. Di sini pembilangnya adalah 1, pembilangnya adalah 2, pembilangnya adalah 3, pembilangnya adalah 4. Dan di kolom ini penyebutnya 1, ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 3, penyebutnya 4. Kurang lebih kita daftarkan seperti itu. Nah, untuk mendaftarkan semua, kita mulai dari 0 dulu seperti biasa. 0. Setelah itu kita geser ke sini. Habis 0, 1, kemudian kita geser ke bawah. 2, kita geser ke atas. Setengah, kita geser ke sini. Sepertiga, kita geser ke sini. 1, tapi karena 1 udah aja kita nggak usah tulis lagi. Ya, geser ke sini, kemudian ke sini, ke bawah lagi, ini 4. Naik lagi ke sini. Ya, kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Dan prosesnya dilanjutkan dengan cara yang sama seperti ini, maka kita dapat mendaftarkannya. Jadi yang pertama 0, 1, 2, setengah, sepertiga, 3, 4, 3 per 2, 2 per 3 dan sebagainya. Kalau kita ketemu seperti ini, 2 per 2 kan udah ada 1, kita skip aja gitu ya. Nanti ini juga sama, ini kan 2, kita skip aja gitu ya. Dan akhirnya kita bisa peroleh daftar seperti ini. Sehingga kan bahwa bahkan bilangan rasional ini kardinalitasnya sama kayak bilangan asli. Walaupun kelihatannya bilangan rasional ini lebih banyak daripada bilangan asli. Sehingga kita dapat satu teorema besar, yaitu bilangan asli ini kardinalitasnya sama kayak bilangan bulat positif, sama kayak bilangan bulat, sama juga kayak bilangan rasional, di mana semuanya ini kardinalitasnya adalah tak hingga. Tapi tak hingga di sini adalah tak hingga yang paling kecil, yang kita sebut dengan alef 0, dengan simbolnya seperti ini. Jumlahnya ini adalah tak hingga, atau banyaknya anggotanya ini sama-sama tak hingga, tapi ini adalah tak hingga yang paling kecil, yaitu alef 0. Nah, sekarang kita masuk ke teorema diagonalisasi kantor. Kita mau mencoba bagaimana dengan bilangan real? Apakah bilangan real ini juga berada di kelas tak hingga yang sama? In some sense, bilangan real ini jauh lebih padat, jauh lebih banyak daripada bilangan-bilangan yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini ide yang sangat luar biasa yang kantor tunjukkan, pembuktian yang sangat luar biasa yang kantor tunjukkan. Kita ingin membuktikan bahwa bilangan real ini yang ada di interval 0 dan 1 ini, interval tutup 0, 1 ini tidak dapat didaftarkan. Untuk membuktikannya, saya tidak akan menuliskan bukti lengkap, tapi saya akan menunjukkan sketsa buktinya. Untuk menunjukkan ini, kita melakukan pengandaian. Karena kita ingin menunjukkan bahwa bilangan real di interval tutup 0, 1 ini dapat didaftarkan, maka akan mengandaikan bahwa bilangan real di 01, di interval tutup 01 ini, bilangan real di interval tutup 01 ini dapat didaftarkan. Dan berikut ini adalah daftarnya. Ini angkanya random aja ya, kita tulis seperti ini. Kita pakai decimal representation atau representasi desimal untuk menuliskan bilangan-bilangan yang ada di antara interval tutup 01, bilangan real dan interval tutup 01. Terus seperti ini, lihat ini yang tinta kuning ini saya tanda di diagonalnya. Apa sih yang dimaksud dengan diagonal ini? Diagonal ini adalah angka KN di belakang koma dari baris KN. Ya, ini angka pertama di belakang koma dari baris pertama atau dari nomor pertama, angka kedua di belakang koma dari baris kedua dan sebagainya. Nah, ini saya lingkari karena ini penting sekali. Saya lingkari dengan tinta kuning karena andaikan kita dapat mendaftarkan ini semua, artinya semua bilangan real yang ada di interval tutup 01 ini sudah kita tuliskan, sudah termuat dalam daftar kita, daftar tak hingga kita ini. Nah, sekarang kita buat bilangan baru dengan mengambil diagonal-diagonal ini. Yang tinta kuning ini kita tulis 0,
1 diambil dari sini, kemudian 8, 3, 0, 1, 2, 8 dan seterusnya kita tulis di sini. Nah sekarang dari bilangan ini kita ubah angka di belakang komanya itu. Kalau 1 kita ubah jadi 0, kalau bukan 1 kita ubah ke 1. Sekarang kita lihat, nah ya, oke. Karena yang ini 1, maka di sini kita tulis 0 karena dia 1, kita ubah ke 0. Karena ini 8 bukan 1, kita ubah jadi 1. Karena ini 3 bukan 1, kita tulis jadi 1. Karena ini 0 bukan 1, kita tulis jadi 1. Karena ini 1 jadi 0. Karena ini 2 bukan 1, kita tulis jadi 1. 8 bukan 1, kita tulis jadi 1 dan seterusnya. Sehingga kita punya angka yang baru. Nah, perhatikan bahwa angka yang ini tentu saja ada di dalam sini. Tapi Y ini tidak ada di daftar di atas. Ya, mari kita lihat sama-sama. Apakah Y sama dengan bilangan yang pertama? Tidak. Karena angka pertama di belakang komanya itu berbeda. Karena ini 0, ini 1. Apakah sama dengan angka kedua? Enggak, karena angka keduanya itu 8 dan di sini 1. Yang ketiga ini 3, ini 1. Dengan konstruksi kita menjamin bahwa dia nggak akan sama dengan bilangan-bilangan yang udah kita daftarkan di sini, setidaknya 1 angka, gitu ya. Setidaknya 1 angka dia nggak akan sama, karena dia nggak sama dengan satupun bilangan yang sudah kita daftarkan. Maka kita sudah membentuk bilangan baru yang ada di dalam interval 01, interval tutup 01, tapi tidak ada dalam daftar. Kontradiksi dong, karena kita mengandaikan bahwa semua bilangan dapat kita daftarkan di situ. Semua bilangan real pada interval tutup 01 dapat kita daftarkan. Tapi kita dapat membentuk satu bilangan baru yang tidak ada dalam daftar itu sendiri. Bukan bahwa bilangan real pada interval tutup 01 ini tidak dapat didaftarkan, atau dia adalah tak hingga yang jauh lebih besar daripada tak hingga yang tadi kita udah bahas. Kita simbolkan dia sebagai continuum ya. Jadi continuum ini lebih besar dari alepno. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada tak hingga yang lebih besar dari tak hingga. Gitu ya. Itulah hebatnya teorema diagonalisasi Cantor. Arti dari teorema Cantor inilah seperti ini. Sehebat apapun trik kita untuk mendaftarkan bilangan real ini, mau kita pakai cara apapun juga, kita nggak akan bisa. Kita nggak pernah bisa mendaftarkan bilangan real karena akan selalu ada angka yang tertinggal. Sehingga kesimpulannya tak hingga itu punya tingkatan ukuran, ya, atau kardinalitas. Himpunan bilangan asli, bilangan bulat berada pada tak hingga yang bisa dihitung atau kita sebut dengan countable. Sedangkan bilangan real berbeda di tingkat tak hingga yang lebih tinggi dan lebih padat, yaitu uncountable. Matematika membuktikan bahwa bahkan di dalam ketidakterbatasan ada misteri dan skala yang lebih besar lagi. Sekian.